Selamat siang Ibu Elsa, selamat siang Pak Widi, selamat siang Pak Farhad, selamat siang kepada seluruh Mimiles, member Mimiles yang saya cintai, selamat siang kepada seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintakan. Saya buat video kedua ini untuk counter jawaban-jawaban dari Pak Farhad Abbas yang pernah diinterview sebelumnya di sosial media. Saya mau ada counter jawaban tersebut kepada beliau dan untuk menjelaskan lebih detail kepada masyarakat kita juga. Pertama, saya mau mengingatkan adalah pertama untuk putusan pengadilan, putusan kasus saya. Sekali lagi saya mau mengingatkan kepada Pak Farhad dan yang lain-lain pada masyarakat. Pertama adalah putusan dari pengadilan, putusan dari kejaksaan, putusan dari PKPU, keseluruhan 40 hakim menyatakan ini slot iklan, bukan investasi bodong yang seperti Pak Farhad sering-sering bilang investasi bodong. Kedua, di dalam putusan tersebut, di dalam putusan pengadilan tersebut, ada satu poin selain putusannya beli slot iklan, ada satu poin di sini menyatakan dari hakim tersebut adalah memulihkan hak terdakwa nama saya alias Sanjay dalam kedudukan, kemampuan dan hak serta martabatnya semula. Sekali lagi saya baca, memulihkan hak nama saya alias Sanjay dalam kedudukan, kemampuan dan harta serta martabatnya semula. Itu artinya di pengadilan menyatakan, memutihkan nama saya, nama baik saya dikembalikan nama baik saya. Artinya tidak ada kesalahan di dalam saya punya kasus. Oke, jadi itu poin nomor 1. Poin nomor 2 yang saya mau jelaskan lagi untuk lawyer fee, untuk titipan yang saya serahkan kepada Ibu Elsa dan Pak Widi. Sedikit saya harus kasih detailnya. Sekali lagi detail transferannya dan setorannya untuk mengcounter jawaban-jawaban yang mengcounter poin-poin yang di luar. Oke, sekali lagi yang saya pernah di video saya pertama, total yang saya udah serahkan, saya titipkan ke Ibu Elsa dan Pak Widi adalah 55 miliar. Dan dipotong dengan lawyer fee di dalam tahap penyidikan. Hanya di dalam penyidikan karena saya cabut waktu di dalam tahap penyidikan, hitungannya adalah 16 miliar. 4 kali ketemu, total 16 miliar. Saya terima, tidak masalah. Selisihnya adalah 39 miliar yang harus dikembalikan kepada saya. Itu adalah hak saya. Nah, hitungannya yang lebih detail sedikit, biar masyarakat juga tahu dan biar Pak Farhad juga tahu, itu angka bukan hanya 30 miliar yang dikatakan oleh Pak Farhad. Itu juga buat sebagai lawyer fee. Tapi 55 miliar ini detailnya adalah berikut. Di mana saya pernah transfer tanggal 26 Desember 2019 senilai pertama transferan itu senilai 10 miliar. Terus saya ada lagi transfer tanggal 26 Desember 2019 lagi, itu senilai 9 miliar 800 juta.
Terus saya pernah ada lagi transfer tanggal 26 Desember 2019, itu senilai 5 miliar 50 juta. Saya ada lagi transfer setelah itu tanggal 26 Desember 2019, senilai 9 miliar 950 juta. Setelah itu saya ada transfer lagi tanggal 27 Desember 2019, senilai 200 juta. Terus saya ada lagi transfer tanggal 31 Desember 2019, senilai 10 miliar. Dan saya ada lagi transfer setelah itu tanggal 6 Januari 2020, itu senilai 3 miliar. Dan saya ada setoran senilai 9,9 miliar setoran cash waktu itu di tempat Ibu Elsa Sharif di kantornya di Menteng di Jakarta. Total setorannya 9,9 miliar. Jadi kalau dalam keseluruhan tersebut itu total kurang lebih 55 miliar. Ini detailnya, di mana ini semua bukti-bukti transfernya. Yang aslinya ada bukti transfernya, ada bukti setornya. Ini keseluruhannya ada komplit senilai 55 miliar, bukan 30 miliar. Dan dari nilai 55 miliar tersebut, di mana hitungannya Ibu Elsa, kop surat Ibu Elsa punya, hitungannya Ibu Elsa di dalam tahap penyidikan, hanya di tahap penyidikan itu total 16 miliar. Dan saya cabut pas setelah tahap penyidikan, sebelum P21. Saya terima tidak masalah 16 miliar biayanya. Total yang harus dikembalikan adalah 39 miliar. Jadi sekali lagi, hitungan saya yang dari pertama dan hitungan saya yang sampai sekarang itu sama. Tetap sama dengan bukti-bukti yang saya udah menjelaskan tadi keseluruhannya. Saya mohon kepada Ibu Elsa, saya mohon kepada Pak Widi, saya mohon kepada Pak Farhad. Saya tahu Anda tuh orangnya baik sekali. Ibu-ibu, bapak-bapak baik sekali. Sangat-sangat membantukan rakyat, sangat-sangat membantukan UKM Indonesia. Saya pun juga mau. Saya cuman hanya minta hak saya. Ibu, bapak-bapak, saya minta cuman hak saya untuk membantukan mereka. Otomatis dengan cara itu, otomatis ibu dan bapak-bapak yang juga lagi bantu mereka. Dan saya yakin ibu, bapak-bapak ada kebaikan, ada hati nurani di sini untuk bisa kembalikan 39 miliar ini untuk membantu mereka. Untuk membantu rakyat kita sendiri. Jadi saya harap segera bisa ditransfer, segera kita bisa bantu mereka. Di jenis membantunya dengan bisnisnya atau dengan kerjaannya atau apa, mereka bisa menumbuh masing-masing. Sekali lagi, hitungannya udah jelas, bukti-bukti sudah jelas, hitungan semua sudah jelas. Saya harap Bapak Ibu sebagai warga negara Indonesia, bantulah negara sendiri, bantulah kalangan sendiri. Saya minta tolong itu aja. Dan kedua, kepada Ibu Elsa yang pernah bersuarakan untuk menyatakan mau kembalikan dana tersebut. Waktu itu di dalam salah satu interview, sangat terima kasih Ibu. Saya betul-betul sangat terima kasih. Saya betul-betul sangat lagi tunggu dana tersebut, Ibu. Ibu jangan lihat kiri kanan, tolong hati nurani Ibu yang Ibu pernah bicara, tolong dijalankan.
Tolong dijalankan. Saya percaya sama ibu, saya percaya sama bapak-bapak. Sekali yang udah pernah diucap, dijalankan, dan hati nurani ibu ada untuk membantukan mereka. Saya percaya sekali. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.